Shalom Bapak Ibu Saudara, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Pendeta Atria, bekerja dan melayani di Majelis Resort GKE Kasongan, tepatnya di Majelis Jemaat GKE Talangkah. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan sesuai dengan Nats Almanak GKE, yaitu Pengkhotbah pasal 3 ayat 1-15. Namun sebelumnya, mari kita bersama-sama merendahkan hati kita dalam doa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kasih penyertaan dan pemeliharaanmu dalam kehidupan kami sepanjang hari-hari yang telah kami lewati. Terima kasih pada pagi hari ini di hari yang ke-11 Januari 2025, seiring dengan matahari terbit, Tuhan Yesus dalam Roh Kudus telah membangunkan kami dari istirahat malam kami dengan kesehatan, kekuatan, semangat, dan pengharapan yang baru dalam Tuhan. Kebenaran firman Tuhan akan kami baca dan renungkan. Kami undang Roh Kudus Tuhan menerangi hati, pikiran, roh, dan jiwa kami, sehingga masing-masing kami dalam kerendahan hati dapat menerima firman-Mu yang adalah ya dan amin. Berkati hamba-Mu ini yang penuh dengan keterbatasan, yang penuh dengan kekurangan, untuk dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, oleh dan di dalam nama-Mu yang kudus kami memohon. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini diambil dari Pengkhotbah pasal 3 ayat 1-15 dengan satu judul, Untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untungnya bekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan yang akan ada, sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sejatinya perjalanan hidup kita ada di bawah kendali Tuhan. Tuhan dalam setiap rencana dan karyanya akan selalu menyertai, menguatkan, dan menolong kita.
Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan dalam setiap rencana dan karyanya akan selalu memberikan kekuatan, akan selalu memberikan kita kemampuan melewati setiap proses kehidupan yang menjadi bagian rancangannya. Namun yang pasti, setiap rencana Tuhan, setiap hal yang terjadi atas kehidupan kita memiliki maksud dan rencana tertentu. Tuhan mengetahui yang terbaik. Namun sejatinya Bapak Ibu Saudara, kita manusia, termasuk saya dan Bapak Ibu, seringkali tidak mampu menyelami apa yang menjadi rencana dan maksud Tuhan di balik setiap peristiwa hidup yang kita alami. Firman Tuhan hari ini berbicara bahwa segala sesuatu ada waktunya. Seperti pada ayat 11, pengkhotbah mengatakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai orang-orang percaya, kita ada dan sudah masuk dalam bagian rencana dan karya keselamatan Tuhan. Oleh karena itu hendaklah kita dalam kerendahan hati membiarkan dan memberikan hidup kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan dalam sikap yang taat, sikap yang setia, dan hati yang sungguh-sungguh berserah hanya kepadanya. Jangan biarkan keinginan daging kita yang berkuasa. Ketika kita bekerja, ketika kita berkarya dalam kehidupan dunia ini, marilah kita bekerja dan berkarya hanya untuk Tuhan, dari Tuhan, untuk Tuhan. Biarlah kita melakukan setiap hal dalam kehidupan dunia fana ini dalam sukacita, dalam kerendahan hati. Ketika kita bekerja untuk Tuhan. Ketika kita berkarya untuk Tuhan. Ketika kita melayani Tuhan, bukan manusia. Karena ketika kita fokus melakukan pekerjaan, pelayanan dan karya kita untuk Tuhan, maka kita akan menikmati itu semua dengan rasa syukur. Berbeda jika kita melakukan itu semua dengan memfokuskan diri ini untuk manusia. Sangat berbeda. Kita akan merasakan beban, kita akan merasakan lelahnya, capeknya. Tapi ketika kita melakukannya fokus untuk Tuhan, maka kita akan melakukannya dengan sukacita. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena ketika kita fokus melakukan setiap hal dalam dunia ini untuk Tuhan, berarti kita melakukan hal yang terbaik untuk Tuhan. Karena apa yang telah Tuhan berikan dalam hidup kita adalah yang terbaik. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita bersedia supaya Roh Kudus Tuhanlah yang membimbing dan menuntun kita dengan cara dan kasih-Nya, tidak dengan cara kita, tidak dengan kehendak kita. Jangan pernah memaksakan kehendak kepada Tuhan. Seperti firman Tuhan hari ini, nikmati, syukuri hidup yang Tuhan anugerahkan dengan baik. Lakukan bagian-bagian kita sebagaimana mestinya untuk dapat kita lakukan. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang senantiasa menuntun kita untuk lebih sungguh lagi mengenal Tuhan, untuk lebih sungguh lagi merasakan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Kiranya masing-masing kita belajar untuk tunduk kepada rencana Tuhan, untuk tunduk kepada kehendak dan apa yang menjadi tujuan Tuhan atas hidup kita. Biarlah perjalanan hidup kita ada di bawah kendali skenario Tuhan, bukan skenario kita. Kiranya Tuhan menguatkan kita, kiranya Tuhan selalu menopang dan menolong kita melakukan firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang sangat baik, terima kasih atas firman yang telah kami dengar pada pagi hari ini, di hari yang ke-11 Januari 2025. Kami bersyukur
Tuhan Yesus senantiasa memberikan kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman Tuhan yang adalah ya dan amin. Pada pagi hari ini, seiring dengan matahari terbit, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus tidak dari kelebihan dan kesempurnaan kami, tapi dari kelemahan dan keterbatasan kami sebagai manusia yang paling berdosa. Berkati kami hari ini Tuhan, dalam menjalani setiap aktivitas pekerjaan, pelayanan yang akan kami lakukan. Terima kasih kami sebagai warga Gereja Kalimantan Evangelis boleh merasakan kembali hadirat Tuhan dalam saat teduh pada pagi hari ini. Berkati firman Tuhan yang telah kami dengar, supaya tidak berlalu begitu saja. Biarlah kami sebagai jemaat-Mu, khususnya jemaat Gereja Kalimantan Evangelis dimanapun kami berada saat ini, biarlah kami boleh mendapatkan berkat-Mu dari firman yang telah kami dengar. Kami berusaha berjuang untuk hidup dalam perkenan Tuhan, untuk hidup tunduk kepada rencana dan karya keselamatan Tuhan. Biarlah kami masing-masing boleh merendahkan hati kami di hadapan Tuhan dan sama dengan kesungguhan. Biarlah masing-masing kami boleh menjaga kekudusan hidup kami dengan hidup takut akan Tuhan. Berkati kami Tuhan, jaga dan pelihara kehidupan kami sebagai keluarga Kristen, kami sebagai jemaat Tuhan di wilayah Gereja Kalimantan Evangelis, sehingga kami mampu menjaga kesatuan kehidupan jemaat kami dengan saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lain. Biarlah jemaat kami dalam ruang lingkup Gereja Kalimantan Evangelis boleh menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Kami sebagai pendeta, kami sebagai vikaris, kami sebagai penetua dan diakon pun diberkati oleh Tuhan, supaya kami dapat melakukan tugas dan pelayanan kami di jemaat yang Tuhan percayakan dengan rendah hati, sehingga di dalamnya nama Tuhanlah yang dipermuliakan. Kami serahkan kehidupan dan pekerjaan kami hari ini, buatlah berhasil atas seizin dan perkenan Tuhan. Kami mendoakan saudara-saudara kami, para janda duda, anak yatim piatu, orang telantar, terpenjara, dan lanjut usia, dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati, Tuhan menjaga kehidupan mereka. Kami juga berdoa pada pagi hari ini Bapa, bagi jemaat kami yang dalam keadaan sakit, yang ada di rumah sakit dan di rumah masing-masing. Tuhan berkati, Tuhan berikan kesembuhan dan kepulihan, Tuhan memberkati upaya dan usaha mereka dalam pengobatan, bahkan dalam masa pemulihan pun Tuhan tetap berkenan memberkatinya. Kami juga berdoa secara khusus bagi program kerja Gereja Kalimantan Evangelis dari tingkat sinode, dari tingkat resort, dari tingkat jemaat dan calon-calon jemaat. Biarlah program-program Gereja Kalimantan Evangelis pada tahun ini diberkati, dan para pemimpin kami yang ada di tingkat sinode dan tingkat resort, tingkat jemaat dapat melakukan yang terbaik dalam memimpin Gereja Kalimantan Evangelis menuju gereja yang boleh menjadi berkat bagi setiap orang. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan kehidupan kami serahkan saudara-saudara kami yang selalu mendoakan dan mengasihi kami, saudara-saudara kami yang tidak menyenangi kami. Biarlah kami pun boleh hidup saling mengampuni, saling mengasihi. Tidak perlu kami menyimpan kepahitan kepada siapapun, tapi kami boleh melakukan hal yang terbaik hanya untuk kepujian nama Tuhan. Dalam kerendahan hati, dalam tutur kata, ucapan, dan pikiran yang tetap berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur atas hari ini Tuhan, atas segala sesuatu yang telah Tuhan anugerahkan bagi kami. Biarlah kehendak dan rencana Tuhan yang jadi atas hidup kami sekarang dan selama-lamanya. Biarlah Roh Kudus Tuhan menuntun kami senantiasa pada jalan kebenaran Tuhan. Oleh dan di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat, kami berdoa dan mengucapkan, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.